Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang web services in general sense. Kita akan mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan latar belakang atau motivasi dari kebutuhan pengembangan services serta kapan Anda perlu mengembangkan atau sebaliknya menggunakan available services. Ada 3 subtopik yang akan dibicarakan pada sesi ini. Yang pertama adalah motivasi, kemudian kita akan membicarakan mengenai konsep services, dan yang terakhir adalah pada saat seperti apa kita sebaiknya mengembangkan atau menggunakan available services. Mari kita mulai. Pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang namanya super enterprise. Super enterprise adalah perusahaan super yang mengerjakan semuanya gitu ya. Misalnya ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, tapi dia juga punya usaha di bidang, atau dia juga bergerak di bidang peti kemas. Dia juga bergerak di bidang telco misalnya, telekomunikasi. Kemudian bergerak lagi di bidang perminyakan misalnya. Itu biasanya nggak ada yang kayak gitu. Sebuah perusahaan itu punya visi dan punya domain bisnis yang spesifik ya. Dia tidak campur-campur. Nah, kalau dia mau mengembangkan sayapnya, biasanya dia akan buat anak perusahaan baru, kemudian anak perusahaan itu yang pergi ke domain bisnis yang lain yang aneh tadi. Yang kedua, tidak ada super app. Biasanya aplikasi dikembangkan untuk mensupport enterprise ya, mensupport bisnisnya, bisnis dari enterprise itu. Nah, karena tadi the enterprise itu punya spesifik domain, maka aplikasinya pun akan punya spesifik domain. Jadi misalnya tadi ya ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, maka aplikasi yang dikembangkan oleh si si perusahaan tersebut tentu berbau perhotelan. Dia tidak akan membicarakan tentang perminyakan di sana. Ya, jadi sebuah aplikasi itu juga punya spesifik domain ya, mengikuti dengan domain dari enterprise yang disupportnya. Biasanya aplikasi-aplikasi yang mensupport enterprise hanya menyediakan fungsi-fungsi yang berelasi dengan enterprise-nya, dengan domain enterprise-nya. Dia tidak akan, atau sangat jarang, atau ya mungkin ada tapi kecil, yang menyediakan fungsionalitas di luar dari domain enterprise-nya. Jadi misalnya contoh aja ya, kan Anda ada yang mengembangkan e-commerce ya, jual beli ya. Jadi fokusnya adalah jual beli. Bagaimana menyediakan sarana atau fungsionalitas yang memampukan si penjual untuk jualan dan memampukan si pembeli untuk membeli. Itu fokusnya. Yang lain itu nggak masuk situ harusnya. Tapi ada aja e-commerce yang juga memberikan sarana untuk misalnya ya, kita bisa nyimpan saldo di sana. Padahal simpan-simpan saldo itu bukan core dari e-commerce ya. Jadi misalnya Anda tahu Gojek ya. Nah kan di Gojek itu kan kalau kita mau mau pakai layanannya Gojek, kita bisa pakai GoPay ya. Nah GoPay itu kan ada saldonya ya. Nah sebenarnya saldo-saldo itu bukan core bisnis dari si GoPay, bukan core bisnis dari si Gojek ya. Nah harusnya itu adalah bagian dari bank. Nah cuman mungkin supaya tidak terjadi aliran uang yang kesana kemari gitu ya, kemudian dia di-pull ke GoPay gitu ya, atau mungkin uang itu bisa dipakai untuk yang lain gitu ya. Tapi idenya adalah sebenarnya GoPay itu di situ bukan core dari Gojek. Gojek itu core-nya adalah ya transportasi ya. Kemudian ada GoFood. Ya, GoFood itu ya soal jual beli, cuman ya balik lagi konsepnya mirip dengan Gojek, yaitu transportasi, cuman ditambah dengan feature pilih-pilih makanan gitu ya. Itu contoh. Atau GoSend misalnya. Itu juga seperti itu. Tapi sebenarnya apakah dia harusnya menangani tentang saldo-saldo tadi? Ya sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau kemudian dia memasukkan, sebenarnya pasti ada tujuannya. Nah itu yang kita di sini konteksnya kita tidak tahu ya. Tapi sebenarnya itu bukan core bisnis dari si Gojek ya. Gojek itu sebenarnya fokusnya harusnya adalah transportasi. Tapi kemudian dimasukkan GoPay untuk masalah pembayaran dan di sana ada saldo-saldoan.
Nah, itu udah urusan yang lain sebenarnya, tapi dimasukin ya, that's fine. Tadi kita sudah bicarakan bahwa aplikasi itu biasanya fokus ke domain bisnis dari enterprise-nya, dan dia biasanya tidak mengurusi yang tidak ada hubungannya dengan enterprise-nya. Contoh misalnya, Anda kan ngembangin e-commerce ya. Nah, sebenarnya untuk e-commerce ya Anda harus fokusnya ke e-commerce aja. Anda bisa menggunakan layanan autentikasi dari Google atau bisa pakai autentikasi dari GitHub atau dari Facebook misalnya. Makanya kita bisa login menggunakan GitHub, bisa login menggunakan Google. Nah, untuk manajemen akun Anda bisa serahkan ke Google atau ke GitHub ya. Jadi Anda tidak perlu melakukan autentikasi, atau autentikasi tidak perlu menjadi bagian dari tanggung jawab aplikasi Anda. Aplikasi Anda cukup tahu ini siapa yang login dan dia verified user, gitu aja. Nah, bagaimana memanage usernya? Nah, itu Anda bisa persilahkan atau Anda bisa serahkan ke Google atau ke GitHub atau ke Facebook ya, layanan-layanan mereka melalui OAuth, namanya OAuth services. Contoh yang lain misalnya money exchange rate, atau kalau Anda mau tukar uang misalnya dengan valuta asing misalnya gitu ya. Nah, itu Anda nggak perlu tangani kalau memang perusahaan Anda tidak berkaitan dengan valuta asing. Misalnya contoh, perusahaan Anda, misalnya nih Anda punya perusahaan ya. Nah, kemudian Anda mau menerima misalnya pembayaran dengan mata uang asing misalnya US dollar misalnya ya. Nah, ketika Anda mau menerima pembayaran dengan menggunakan US dollar, sementara barang yang Anda jual itu dengan rupiah, itu kan tentu harus ada exchange ya. Oh, ini berapa sih ini? Ini barang ini harganya 30.000 misalnya, tapi dia mau bayar pakai USD ya. Kira-kira berapa USD nih? Nah, itu Anda bisa tanyakan ke bank sentral. Bank sentral, $1 berapa sih sekarang? Gitu ya. Jadi layanan untuk exchange rate Anda bisa tanya ke bank sentral. Jadi Anda tanya ke layanan bank sentral. Loh, kenapa? Karena kan aplikasi Anda bukan berhubungan dengan exchange rate ya. Cuman kebetulan Anda perlu melakukan konversi mata uang, nilai mata uang, maka Anda tanya ke bank sentral supaya tujuan aplikasi Anda untuk jualan itu bisa tercapai. Berikut ini adalah contoh ilustrasi yang lain yang dekat dengan kita. Jadi Anda bayangkan dalam sebuah ekosistem ya, di sana ada beberapa unit-unit atau beberapa individu ya dalam ekosistem tersebut, yang setiap individu atau setiap unit itu memiliki suatu specific responsibility. Nah, kemudian dalam ekosistem ini masing-masing individu atau unit-unit tadi kemudian bekerja sama atau direlasikan satu dengan yang lain, dibuat sebuah rantai proses sehingga dia bisa memberikan value yang lebih tinggi atau fungsionalitas yang lebih tinggi. Misalnya contoh, Anda bayangin GoFood deh. GoFood itu di sana ada beberapa unit atau beberapa komponen yang saling bekerja sama. Yang pertama misalnya kalau GoFood berarti ada yang jualan. Yang jualan siapa? Yang jualan misalnya ada restoran misalnya, jual nasi padang misalnya gitu ya. Jadi itu satu unit atau satu komponen. Lalu ada siapa lagi? Ada drivernya, driver Gojeknya ya, yang akan mengantar makanan yang dipesan ya. Itu udah dua. Ada apa lagi? Ada bank. Anda bisa bayar lewat bank ya. Jadi atau lewat aplikasi lain misalnya Dana, atau saya nggak tahu, OVO mungkin bisa connect juga, saya kurang tahu. Tapi misalnya idenya seperti itu. Jadi di sana sudah ada multiple parties ya. Ada multiple parties, ada yang jualan, ada yang nanti ngirim makanannya, ada yang beli customernya, kemudian ada yang ngurusin tentang uang. Nah, dari keempat atau kelima parties ini kemudian bekerja sama membentuk sebuah fungsionalitas yang lebih tinggi, yaitu layanan apa? Layanan jual beli dan pengantaran makanan. Nah, itu kan levelnya higher ya daripada sekedar misalnya mengantar. Ya mengantar aja, tapi dengan mengantar makanan maka value-nya naik ya. Mengantar makanan dan dibayar dengan menggunakan online mechanism, naik lagi.
Lain dengan mengantar makanan terus kemudian COD. Nah, COD itu misalnya harus sampai di rumah baru kita begitu makanannya sampai baru kita bayar ya. Nah, itu kan agak-agak gimana ya? Ya tangan kita jadi kotor ya megang-megang duit ya. Jadi kalau kita bisa bayar lewat online ya bagusan lewat online dan lebih bagus pencatatannya. Itu contoh. Jadi itu contoh yang dekat dengan kita. Di sini ada beberapa contoh yang lain, misalnya Topet ya, Tokopedia itu juga konsepnya kurang lebih sama dengan GoFood. Cuman untuk Topet dia tidak menangani pengiriman ya. Kalau GoFood kan dia menangani pengirimannya ya. Nah, kalau Tokopedia biasanya dia bekerja sama dengan kurir, misalnya JNE atau Si Cepat dan lain-lain lah ya. Nah, itu saya nggak terlalu tahu juga apa saja temannya, tapi idenya seperti itu. Jadi si Topet ini fokus ke bagaimana menyediakan ruang bagi penjual dan pembeli untuk bertemu dan melakukan transaksi ya. Nah, transaksinya nanti bisa lewat transfer bank, bisa lewat macam-macam ya, pilihannya kartu kredit ya, atau misalnya bisa menggunakan Dana dan lain sebagainya. Tapi di sana Anda bisa lihat bahwa ada multiple parties yang bekerja sama sehingga terbentuk layanan yang levelnya lebih tinggi ya. Contoh kalau misalnya cuma menyediakan sarana untuk jual beli saja, tapi kemudian harus transfer manual, misalnya contoh saya penjual, Anda pembeli. Kalau Anda beli barang saya, Anda klik dari toko saya, lapak saya di Tokopedia, kemudian Anda transfernya ke saya langsung gitu ya. Terus habis itu saya akan cek manual apakah udah ditransfer apa belum. Kemudian saya akan kirim barang lewat kurir, saya sendiri yang melakukannya. Itu kan tidak memberikan higher level ya. Dia cuma memberikan sarana untuk kita bertemu aja. Tapi kalau misalnya dia juga memberikan sarana untuk pengiriman, nanti kita bantu pengirimannya lewat, ya Anda bisa pilih lah ya. Anda bisa bayar lewat berbagai mekanisme, nah, itu bagus juga. Jadi higher level, jadi si customer bisa punya experience yang jauh lebih bagus dan bisa melakukan hal yang lebih dengan lebih praktis ya. Jadi bisa beli barang dengan lebih praktis tanpa perlu memikirkan bagaimana nanti barang itu dikirim. Itu contohnya. Contoh yang lebih dekat dengan Anda misalnya bagaimana Anda menggunakan GitHub. Kemudian Anda juga biasanya bisa juga ya connect ke Google account. Kemudian Anda juga bisa saja menggunakan CI/CD services semacam Travis CI atau Circle CI, atau Anda bisa menggunakan GitHub Action ya, macam-macam. Untuk apa? Untuk mentes pekerjaan Anda dan menghosting ke suatu layanan hosting. Di sini misalnya Google Cloud, Anda bisa hosting juga ke AWS, Anda bisa hosting juga ke web hosting, bisa macam-macam. Ini adalah contoh ketika terjadi terjadi chain of services. Jadi services itu dirangkai sedemikian rupa untuk memberikan layanan yang lebih tinggi value-nya. Pertanyaannya adalah apa sih service itu? Nah, itu kan tadi kita ngomongin web service. Service itu apa sih? Nah, service adalah sebuah fungsionalitas yang punya specific goal. Jadi tujuannya jelas. Biasanya atomik, sangat small, tujuannya sangat spesifik. Pada konteks kita, bentuk dari layanan ini adalah software, jadi bentuknya dalam bentuk software yang biasanya bisa diakses melalui API. Jadi Anda bisa pakai service atau fungsionalitas tersebut melalui sebuah API. Nah, untuk definisi dari API-nya atau spesifikasi dari API-nya itu dituliskan dalam bentuk kontrak, atau nanti bisa macam-macam ya, nanti kita bisa lihat implementasinya. Jadi Anda punya sebuah fungsionalitas, lalu fungsionalitas ini Anda deskripsikan dalam bentuk kontrak, lalu kontrak inilah yang kemudian dibaca oleh consumer ya, service consumer yang akan menggunakan service Anda. Kemudian dengan membaca spesifikasi ini dia tahu bagaimana cara menggunakan service Anda. Jadi definisi dari service, bagaimana cara pakainya, itu semua ada di dalam kontrak ya. Itu kontrak, bedakan dengan service. Jadi ada service, ada kontrak. Nah, tadi kita sudah bicarakan tentang service, kemudian pertanyaannya adalah apa itu web service?
Nah, web service ya berarti service yang dikembangkan atau dapat diakses melalui web protocols ya, menggunakan HTTPS, HTTP, TCP/IP gitu ya. Pokoknya semua standar-standar yang ada di protokol HTTP, HTTPS, pokoknya di atas web protocols gitu ya, kira-kira ya. Mostly kalau web service, ingat tadi services konteks kita adalah dalam bentuk software, lalu web services juga dalam bentuk software. Biasanya dalam implementasi web services itu dikemas dalam bentuk SOAP based service atau REST based service. Ini ada dua pilihan. Ini yang biasanya dipakai ya. Meskipun demikian, ada nggak opsi yang lain? Ada. Service bisa dikembangkan dalam bentuk misalnya kayak methods ya, kayak daemon, misalnya Java RMI ya, Remote Method Invocation itu contoh yang lain, tidak menggunakan web protocols, dia menggunakan daemon. Yaitu contoh yang lain, yang bukan web service ya, Java RMI contohnya. Pertanyaan berikutnya adalah apa sih kontrak itu? Tadi sudah saya jabarkan sedikit ya. Jadi kontrak itu adalah spesifikasi yang menjabarkan tentang si API. Nah, kan Anda kan mau menggunakan API-nya. Jadi, gimana cara menggunakan API-nya? Nah, itu ada di kontraknya. Jadi, misalnya Anda bayangkan Anda punya sebuah TV, lalu Anda nggak tahu cara pakai TV itu. Karena TV ini benar-benar teknologinya luar biasa baru gitu ya. Anda kan harus baca buku pedoman ya, buku kayak guide-nya ya. Oh, TV ini kalau dipencet tombol ini dia akan begini. Oh, TV ini kalau dicolokin kabel seperti ini dia akan begini. Oh, TV ini nanti kalau dipencet settingan ini maka dia akan berwarna, ya berwarna hitam putih misalnya, dan lain sebagainya. Itu contoh kontrak. Jadi kalau misalnya Anda dapat guidebook, terus Anda ikutin, tapi output dari TV itu tidak sama dengan apa yang di guidebook, artinya apa? TV itu rusak. Kalau bukan TV-nya rusak, guidebooknya salah. Ya, jadi apa yang ada di guidebook itu sudah dijanjikan akan sama dengan apa yang Anda akan temui di TV yang Anda sedang operasikan. Oke, jadi Anda bisa bayangkan kontrak itu seperti itu ya. Jadi kontrak itu menspesifikasikan bagaimana cara Anda menggunakan si API, parameter apa saja yang bisa Anda berikan, bentuknya seperti apa, aturannya seperti apa, dan nanti output dari services atau API itu seperti apa Anda sudah bisa expect dari spesifikasinya. Misalnya spesifikasinya bilang nanti dalam waktu 2 second Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini misalnya gitu ya. Itu janjinya. Kalau Anda tidak dapat tampilan seperti itu berarti ada yang salah gitu ya. Jadi itu kontrak yang menspesify apa yang akan dilakukan oleh si API, kemudian menspesify juga apa saja parameter atau argumen yang bisa Anda berikan, dan kira-kira return atau hasil dari API itu kira-kira bentuknya seperti apa, sehingga Anda tahu apa yang harus Anda lakukan berikutnya. Untuk SOAP dan REST-based services itu punya aturan yang berbeda mengenai kontrak. Nah, kita akan bahas ini di sesi-sesi berikutnya tentang SOAP dan REST-based services. Ada satu hal penting yang harus Anda ingat mengenai services, yaitu services ini bentuknya transparent business logic. Artinya Anda tidak tahu secara rinci bagaimana cara service itu bekerja. Dia cuma bilang gini, pokoknya kalau kamu pencet ini, dia akan begini. Pokoknya kalau kamu berikan ini, dia akan memberikan yang seperti ini. Ya, dia tidak kasih tahu nanti kalau kamu kasih ini, maka kami akan giniin, maka akan keluar seperti ini. Dia tidak akan berikan serinci itu. Dia cuma kasih tahu nanti inputmu apa, kami akan proses, lalu kami akan berikan output yang kayak gini modelnya. Tapi cara pemrosesan di balik layar itu tidak dikasih tahu. Jadi itu yang dimaksud dengan transparan. Ya, transparan itu artinya tidak kelihatan ya. Jadi kalau Anda bilang transparan tapi kelihatan, nah itu namanya nggak transparan ya. Justru karena dia transparan, jadi dia tidak kelihatan rincian proses di belakangnya ya. Jadi itu services. Services itu transparan business logic. Anda tidak lihat secara rinci bagaimana sih pemrosesan di balik layar.
Sebagai contoh, misalnya nih ya, Anda mau membayar sesuatu dengan menggunakan mobile banking. Misalnya contoh, Anda mau beli pulsa deh, atau beli pulsa listrik deh, atau misalnya mau beli Netflix, misalnya layanan Netflix sebulan, atau yang lain-lain. Nah kan waktu Anda bayar, Anda nggak tahu gimana sih prosesnya di belakang sana, apakah si bank itu mentransfer ke mana, atau si bank itu mau ngapain, kita nggak tahu dan kita nggak peduli gitu. Yang penting ketika saya pencet-pencet gini, udah terbayar, ya. Saldo kita terpotong dan akun kita sudah nambah layanannya. Misalnya, oh saya mau beli Netflix sebulan ke depan deh, misalnya gitu ya, contoh. Maka ketika kita pay, kita bayar bill-nya, tagihannya ya sudah terbayar dan kita sudah punya hak untuk menonton Netflix 30 hari ke depan. Selain itu kita nggak peduli mau gimana caranya si bank itu mentransfer ke Netflix, nggak urusan saya. Nah itu yang dimaksud dengan transparent business logic. Jadi proses di belakang itu kita nggak peduli, pokoknya saya nggak mau tahu, ini beres. Kira-kira gitu ya, kita kayak bos aja. Customer itu atau consumer itu seperti bos, ya kira-kira. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan sih kita perlu menggunakan servis? Kita akan lihat dari dua sudut pandang, dari sudut pandang consumer dan dari sudut pandang provider. Jadi consumer ini yang menggunakan services, menggunakan API, sementara provider adalah yang memberikan atau menyediakan services atau yang menyediakan API, gitu ya. Jadi dari dua sudut pandang. Untuk dari sudut pandang consumer atau pihak yang mengkonsum service, ya, mengkonsum atau menggunakan service atau API, ada beberapa, atau di sini saya tulis dua ya, ada dua alasan kapan dia akan mengkonsum sebuah service. Yang pertama, dia tidak mempunyai capability atau fungsionalitas yang disediakan oleh service yang dia ingin pakai. Jadi contoh misalnya Gojek misalnya, Gojek ini menyediakan sarana untuk eh, mengisi saldo misalnya, mengisi saldo. Nah, kalau mengisi saldo kan sebenarnya dia tidak perlu bikin sebuah bank baru ya, misalnya bank Gojek, misalnya gitu ya. Dia bikin bank baru untuk spesifik melayani perbankan di Gojek dia gitu ya. Nggak perlu, dia cukup connect dengan misalnya Bank Mandiri, Bank BNI, bank yang lain gitu ya. Dia pakai API mereka, lalu Anda bisa melakukan transaksi melalui Gojek atau melalui Dana misalnya dan macam-macam. Itu contohnya. Jadi layanan yang Anda butuhkan itu tidak Anda miliki, tapi dimiliki oleh pihak lain, third party, yang Anda bisa konsum aja. Ya udah pakai aja. Nanti kita bisa bayar fee-nya atau semacam itu ya. Yang kedua adalah bisa saja kalau Anda kembangkan sendiri, Anda bisa sebenarnya kembangkan sendiri feature itu, tapi kalau Anda kembangkan sendiri bisa jadi lebih mahal ketimbang Anda pakai aja yang udah ada. Nah, jadi itu kondisi yang kedua ketika Anda mungkin berpikir, udah deh, saya pakai aja punya orang gitu ya, service orang aja saya pakai, bayarnya lebih sedikit kok, lebih cost efektif. Jadi dengan dana yang sedikit saya bisa mengakses atau menggunakan layanan yang saya tidak miliki gitu ya. Jadi itu dua untuk dari sudut pandang consumer ya. Jadi consumer dari services. Kita akan lihat dari provider. Setelah tadi kita bicarakan dari sudut pandang consumer, kita sekarang lihat dari sudut pandang provider. Nah, dari sudut pandang provider, kapan Anda akan memberikan atau menyediakan sebuah services? Ini ada beberapa alasan. Mungkin ada alasan yang lain, saya hanya spesify dua yang paling penting. Yang pertama, ada capability atau data yang Anda berada pada domain Anda dan Anda ingin share. Anda ingin buka gitu ya, biar orang bisa pakai. Misalnya tadi kayak bank sentral deh. Bank sentral itu kan mengurusin exchange ya. Jadi exchange money exchange gitu ya, rate-nya. Misalnya $1 itu berapa rupiah, nah, itu contoh ya. Atau misalnya €1 itu berapa rupiah, misalnya 18.000 atau macam-macam. Itu tugasnya bank sentral. Nah, bisa saja dia memberikan layanan untuk money changer misalnya, atau layanan misalnya seperti tadi saya ceritain, Anda mau beli pakai USD misalnya di aplikasi Anda. Nah, itu Anda bisa tanya ke bank sentral. Nah, bank sentral ini dari sudut pandang bank sentral ya, dia menyediakan layanan. Karena apa? Karena memang itu data-data tentang exchange rate itu punya dia.
dan dia mau nge-share ke masyarakat Indonesia. Ya, jadi dari sudut pandang si bank sentral, si BI ya, Bank Indonesia itu adalah dia punya motivasi bahwa saya punya data ini dan saya perlu share. Ya, jadi untuk men-share dia membuat sebuah API gitu ya, membuat sebuah services gitu ya. Nah, yang kedua adalah uh, dia mau men-share untuk tujuan profit. Misalnya saya punya layanan untuk informasi biaya pengiriman paket misalnya. Misalnya kalau nggak salah namanya Raja Ongkir, Anda bisa cek ya. Ada namanya Raja Ongkir. Raja Ongkir ini menyediakan servis untuk memeriksa. Misalnya saya mau ngirim dari Jakarta nih, dari Jakarta Utara mengirim ke Toba misalnya, ke Laguboti, itu berapa ongkosnya. Dia punya servis itu. Jadi dengan memberikan servis tersebut dan membuat servis itu available, maka dia bisa mengambil fee dari sana ya, dia bisa nge-charge ya. Itu contohnya. Jadi ada dari service provider perspektif, itu contohnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang akan kita kerjakan di masa depan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi sebenarnya sini tidak ada tugas yang spesifik. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai REST-based services dan SOAP-based services. Jadi kita akan menggunakan REST-based services ke depan dalam proyek Anda, tapi kita juga akan membicarakan tentang SOAP-based services. Ingat bahwa nanti Anda juga akan mengembangkan API berbasis REST dan tentu saja akan melakukan pengujian. Nah, Anda juga akan diminta untuk memilih web framework yang akan Anda gunakan untuk mengimplementasikan benda-benda ini di masa mendatang. Saya kira itu saja untuk pertemuan sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Ciao.